Kalau kalian pengen tahu cara menggiringkan merpati dengan baik dan benar dan cepat, kalian sudah tepat mengeklik video ini. Jadi buat teman-teman yang baru hadir nih, baru menonton, baru tahu channel saya. Jadi kalian subscribe dulu. Nah, biar tahu cara menggiringkan merpati, cara perawatan merpati. Jadi di sini insya Allah saya setiap hari bakalan update terus konten tentang merpati. Gimana cara menggiringkan merpati setelah cabut telur. Setelah cabut telur itu merpatinya gak bisa digiringkan lagi. Terus merpatinya giringnya jelek, giringnya kendor. Nah, di sini saya akan praktekkan. Ingat, untuk pencabutan itu kalian lakukan di malam minggu. Jadi malam-malam nih, malam minggu sekitar Sabtu ya, hari Sabtu sekitar jam 7 malam kalian ambil telur merpatinya. Setelah diambil keesokan harinya, pagi hari seperti ini nih. Ini di hari Minggu. Nah, di hari Minggu ini kurang lebih jam 8 atau jam 9-an nih, sekitar jam 8 atau jam 9-an di hari Minggu kalian lakukan pemandian terhadap merpatinya. Tadi malam itu cabut telur, hari Minggunya mau melakukan pemandian terhadap merpatinya agar 3 hari ke depan atau 2 hari ya, 2 hari ke depan itu merpatinya bisa giring keras. Simak baik-baik video ini sampai selesai. Terus jangan lupa nih, setelah sudah subscribe, nyalakan juga loncengnya agar video-video terbaru atau mengenai permasalahan-permasalahan di merpati kalian tidak usah khawatir. Kalian tinggal tanyakan di bawah kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan bantu jawab dengan video. Kalau saya bisa buatin, insya Allah saya buatin videonya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung praktekkan saja. Nah, di sini ada 2 merpati nih. Maksudnya 2 kandang merpati. Yang satu sebelah kiri saya ini masih dalam keadaan giring keras. Nah, yang satunya ini baru saya cabut telur. Jadi saya perlihatkan dulu kalau kalian pengen merpatinya seperti ini. Ini ada contohnya nih, teman-teman. Oke. Nah, ini ada merpati yang di hari Minggu itu giringnya full. Nih. Oh. Oke, ini kebetulan ternakan saya sendiri. Ini masih sangat pijikan, teman-teman. Tuh, lihat bulu di leher merpatinya ini masih mabung atau tumbuh bulu ya. Tuh, tapi giringnya seperti ini. Jadi saya itu memang mempraktekkan memang sesuai dengan kebiasaan saya. Jadi saya akan praktekkan kebiasaan saya dalam menggiringkan merpati. Nah, kalau ini sudah giring, nanti ini hari Senin sore insya Allah bertelur betinanya. Jadi nanti habis giringan, nanti saya juga akan kasih tahu kepada kalian gimana cara merawat merpati ketika mengerami telur. Nah, ini kan satu nih. Jadi buat pembuktian, jadi ini ada kata istilah dalam merpati itu giringan. Giringan ini dibagi menjadi 2 untuk merpati balap. Jadi giringan A dan giringan B. Nah, ini saya masukkan ke giringan A. Giringan A itu giringan khusus merpati yang sudah dewasa atau sudah player. Kalau yang ini dia mempunyai kualitas yang sangat bagus, jadi dia sudah mampu masuk ke giringan A. Jadi dia udah nggak panik, udah nggak takut dengan merpati lain. Jadi mau nggak mau dia dengan sendirinya masuk ke giringan A. Kita lanjut lagi untuk merpati saya. Jadi kalau kalian pengen merpatinya giring seperti ini, oh, ini giringnya sampai joget-joget tuh. Oke, mantap. Nah, ini merpati saya yang namanya Raja Pukul. Giringnya nggak pernah jelek, selalu bagus. Kalau di hari hanya, ini kan hari Minggu. Jadi ini udah berapa hari giringnya? Kurang lebih ini udah 4 hari, 5 hari sekarang nih. Nanti hari Senin itu ini biasanya betinanya bertelur. Terus lanjut lagi. Ini hanya sekedar saya mencontohkan agar kalian itu bersemangat untuk menggiringkan merpati. Oke. Nah, jadi merpati saya itu nggak ada istilah giring kendor ya. Tuh. Set. Oke. Nah, ini merpati yang ketiga. Ini ada namanya Arya Gading. Ini juga masih belajar juga nih. Ini baru jarak kurang lebih 200 meteran nih. Untuk karakternya sudah kelihatan dan terbaca. Ini juga ternakan saya sendiri. Ini bapaknya mantan tetelo. Tetapi dengan izin Allah,
anaknya tidak mewarisi tetelonya nih. Hampir mirip juga. Dan kebetulan di sini bapaknya itu mau saya giringkan, ada di sini. Nah, ini belum giring. Nah, yang ini bapaknya. Oke, kita lanjut lagi ke merpati saya yang keempat. Jadi ini merpati-merpati yang sudah siap. Tuh. Jadi ini sekedar contoh dulu ya. Kalau saya buatin tutorial dari awal giring sampai giring seperti ini, mungkin akan memakan durasi yang sangat lama. Jadi saya contohkan nanti hasilnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke cara atau tutorialnya, atau saya praktekkan langsung untuk merpati yang setelah cabut telur biar giring crash seperti ini. Nah, yang pertama ini saya siapkan air putih atau air bersih. Nah, ini kalian boleh memakai sampo, boleh memakai ya kebiasaan dari kalian itu apa. Ini berfungsi untuk menstabilkan birahi si merpati, untuk menghilangkan stres terhadap merpati karena telurnya sudah kita ambil tadi malam. Jadi kalau merpatinya masih dalam keadaan stres atau tidak kita mandikan, itu niscaya merpatinya susah digiringkan. Nah, gimana cara memandikannya? Cara memandikannya sebetulnya tidak ada teknik khusus. Yang penting merpatinya basah semua. Tapi kalau kalian pengen tahu caranya, saya langsung praktekkan saja. Jadi yang pertama-tama itu biasanya di bagian kaki ini kotor. Terus di bagian paru kotor. Di bagian sayap ini ujung kotor. Di bagian ekor juga kotor. Jadi untuk mempercepat kita langsung mandikan saja. Ini jantannya dulu. Nah, seperti ini. Untuk memandikannya bebas. Jadi nggak ada teknik khusus. Yang penting itu merpatinya basah semua. Tujuannya untuk menstabilkan giring merpati atau birahi merpati. Nah, jadi seperti ini aja teman-teman. Nah, boleh memakai sampo manusia untuk menghilangkan kutu-kutunya. Saya lakukan itu pemandian ketika memakai sampo, biasanya saya lakukannya 1 bulan 1 kali. Kalau ini masih bersih, jadi tidak perlu menggunakan sampo. Nah, jadi caranya seperti ini. Sampai basah seperti ini. Tujuannya ini untuk menetralisir birahinya. Jadi birahi merpati ini nanti stabil lagi. Awalnya yang tidak meningkat, nanti akan meningkat. Awalnya yang kelebihan birahi, itu biasanya terjadi ke merpati yang jantan. Dan itu biasanya itu mengakibatkan stres dan tidak mau giring. Dengan memandikan merpati seperti ini, insya Allah 3 hari ke depan pasti giring crash. Yuk kita lanjut memandikan merpati yang betinanya. Jadi jangan merpati jantannya saja teman-teman, melainkan betinanya juga harus mandi, karena keduanya ini harus saling sama untuk gairahnya atau birahinya itu harus sama. Jadi seumpama ini ketinggian atau kerendahan, kita netralkan secara sama. Nanti dia akan mengangkat secara sama. Nah, disitulah akan terjadi giring. Nanti juga si betina akan berproduksi. Nah, memandikan merpati betina juga ini berfungsi untuk memperlancar reproduksi si betina. Ini akan merangsang reproduksi betinanya. Caranya sama seperti ini. Boleh diairi seperti ini kepalanya, boleh. Tuh, bagian ketiaknya. Bagian kuku-kukunya biasanya terdapat kotoran merpatinya. Nah, kalian boleh membersihkannya sampai bersih. Nah, caranya seperti ini, cukup mudah bukan? Tuh, kalian yang pemula pun pasti bisa melakukan untuk memandikan merpati agar giring keras. Oke, ini sudah selesai, cukup simple dan cepat bukan tuh? Nah, ini nanti akan saya mandikan semua kepada merpati saya yang mau saya giringkan agar giringnya bisa maksimal dan giringnya bisa dengan cepat. Lanjut untuk merpati yang kedua. Ini ada yang namanya Pinky Boy.
ini tidak giring semua. Ingat, kalau merpati sedang giring seperti ini di sebelah kiri saya, jangan sekali-kali kalian memandikannya. Kenapa? Karena dengan memandikan merpati yang sedang giring, biasanya merpatinya akan hilang giringnya. Namun tidak menutup kemungkinan tidak semua merpati yang sedang giring dimandikan itu hilang giringnya. Tetapi ada beberapa merpati yang memang kalau kita mandikan itu tingkat giringnya hilang, bahkan ada yang berkurang. Oke, kita lanjut lagi ini untuk merpati kedua saya yang jantan nih. Ini ada namanya Pinky Boy. Nah, untuk memandikannya juga sama seperti ini. Nah, biasanya di bagian paru dia ada kotorannya. Terus bagian ujung sayap sini biasanya ada. Sebetulnya pada dasarnya, pada intinya itu bagian tulang dada ini wajib basah. Nah, bagian tulang dada seperti ini. Terus bagian kaki wajib basah. Terus bagian ujung sayap ini sama ujung ekor sini biasanya ada kotoran dengan kaki. Agar merpatinya itu sehat. Jadi kalian kalau mau merpatinya giring, harus wajib itu sehatkan dulu merpatinya. Jadi kalau merpatinya kotor atau kondisi lingkungan kotor, itu akan membawa virus atau bakteri sehingga merpatinya itu tidak dalam lingkungan yang sehat. Alhasil merpati kalian susah digiringkan. Nah, untuk penjemurannya itu dijemur sampai benar-benar kering. Boleh juga tidak kering, nanti diumbar bebas, dilepas. Boleh dilepas. Setelah ini boleh dilepas, boleh. Kalian jemur juga boleh, tidak apa-apa. Nah, ini betinanya. Jadi semuanya harus dimandikan. Ini juga sama tuh. Kalau memakai sampo biasanya itu akan memakan waktu yang sangat lama untuk pengeringan bulu si merpatinya. Tapi itu jauh lebih efektif dan jauh lebih bagus ketimbang hanya sekedar seperti ini. Saya biasanya melakukan pemandian dengan sampo itu 1 bulan 1 kali. Kalau ini bulan kemarin sudah dimandikan, nanti akhir bulan baru saya sampo. Nah, ini udah bersih, udah cantik nih betinanya, udah cantik kembali, kaki juga udah cantik tuh. Cukup simpel seperti ini, dimandikan seperti ini. Ini akan merangsang reproduksi si betinaannya. Oke, kita lanjut lagi. Ini merpati yang ketiga saya, ini ada yang namanya anak nakal, warnanya hitam. Nah, ini juga mau saya giringkan. Ini posisinya nggak giring, baru tadi malam saya cabut telur, jadi nggak mungkin giring. Nah, ini kan bagian kuku-kukunya nih banyak kotoran-kotorannya. Terus di parunya juga ada. Saya langsung bersihkan, eksekusi seperti ini. Jadi cukup mudah. Nah, bagian dadanya, terutama bagian dada dan kaki yang terpenting, karena ini kan dia habis mengerami atau mendodoki telur. Biasanya dalam telur itu ada kotoran dan membuat dadanya ini kotor. Nah, seperti ini saja. Tuh. Nanti ini meningkatkan birahi juga, teman-teman. Dengan memandikan seperti ini akan meningkatkan birahi si merpatinya. Bisa tidak kalau tanpa dimandikan setelah cabut telur? Jawabannya bisa. Namun alangkah lebih baiknya itu dimandikan. Kenapa? Karena selain membersihkan tubuh atau bulu-bulu merpati dari kotoran, juga menyehatkan si merpati dari berbagai macam penyakit. Itulah alasan kenapa setiap kali cabut telur harus dimandikan. Walaupun kita tidak memandikan, itu bisa saja terjadi. Namun itu akan berdampak kalian lebih susah atau lebih lama lagi dalam menggiringkan merpati. Nah, ini untuk betinanya saya mandikan juga bagian kakinya. Jadi seperti ini diulang-ulang. Agar rutin bertelur juga nih, merangsang reproduksinya.
Ini betinaan. Ini usahakan bagian dada itu harus sampai basah atau terkena air. Nah, kalian barangkali ini mau tahu ini memakai busa. Busa apa saja bebas. Gak pakai busa pun, yang penting bagian dada, bagian yang terkotor, bagian yang kotor-kotor itu bisa kalian bersihkan. Jadi ketika nanti giring, merpatinya itu nampak bersih. Jadi ketika giring kalian nggak usah memandikannya lagi. Karena biasanya yang terjadi ketika merpati mengerami telur itu pasti kebanyakan merpatinya kotor. Nah, oke, yang terakhir sudah selesai teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Jika teman-teman masih belum paham atau belum mengerti, silakan tanyakan di bawah kolom komentar. Oke, mungkin sekian saja cara menggiringkan merpati setelah cabut telur. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.